Assalamualaikum. Halo semuanya, perkenalkan saya Nita Hoironisa, mahasiswa Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kali ini kita akan membahas mengenai fenomena kimia pangan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali fenomena kimia pangan yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yang akan kita bahas kali ini adalah reaksi feovitinisasi. Tapi sebelum kita bahas mengenai reaksi feovitinisasi, saya akan sedikit menjelaskan mengenai pigmen. Pigmen atau zat warna merupakan zat yang terdapat pada permukaan suatu benda. Berdasarkan sumbernya, pewarna terbagi menjadi 3 golongan, yaitu pewarna alami, pewarna identik dengan zat warna alami, dan pewarna sintetis. Nah, pewarna alami ini merupakan pewarna atau pigmen yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Contohnya seperti klorofil, karotenoid, antosianin, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan fokus pada pembahasan mengenai klorofil. Apa itu klorofil? Mungkin bagi sebagian dari kalian udah tahu apa itu klorofil. Tapi untuk kalian yang belum tahu, klorofil itu merupakan suatu zat yang menyebabkan warna hijau pada tumbuhan yang terdapat pada kloroplas. Zat ini sangat berperan dalam proses metabolisme seperti pertumbuhan dan respirasi atau pernapasan pada tumbuhan. Klorofil memiliki turunan yang bernama feofitin. Feofitin ini merupakan salah satu turunan klorofil yang terbentuk jika pusat logam magnesium dalam klorofil terlepas. Proses pembentukan feofitin yang merupakan salah satu produk degradasi dari klorofil ini dinamakan reaksi feovitinisasi. Feofitin memacu perubahan warna pada daun dari kuning menjadi coklat. Degradasi pigmen klorofil tersebut terjadi pada pH rendah, dan hal inilah yang memicu terjadinya proses feovitinisasi. Feofitin adalah derivat klorofil bebas magnesium. Lalu, di mana reaksi feovitinisasi ini dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari? Fenomena ini dapat kita temukan pada saat proses pemasakan sayuran yang mengandung klorofil seperti bayam, kangkung, dan sawi, ataupun sayuran lainnya yang mengandung klorofil. Mari kita lihat bagaimana pengaruh cara pemasakan terhadap klorofil. Kita akan melakukan percobaan, yaitu memasak bayam dengan 2 perlakuan. Perlakuan pertama, bayam akan dimasak dengan panci yang terbuka. Lalu perlakuan yang kedua, bayam akan dimasak dengan kondisi panci yang tertutup. Mari kita lihat videonya. Langkah pertama yaitu mencuci bayam hingga bersih. Setelah bayam dicuci, langkah selanjutnya yaitu potong tangkai bayam. Kemudian pisahkan daun yang layu dan pilih daun yang segar. Setelah bayam dibersihkan, langkah selanjutnya yaitu siapkan panci dan air, kemudian nyalakan api dan masak air hingga mendidih. Setelah air mendidih, langkah selanjutnya yaitu masukkan bayam ke dalam panci dan masak selama kurang lebih 10 menit. Pada saat bayam dipanaskan, ion H akan masuk untuk menggantikan ion magnesium yang menyebabkan terjadinya proses feovitinisasi. Ini merupakan penampakan bayam setelah dilakukan perebusan selama kurang lebih 10 menit. Lalu matikan api, dan di sini dapat terlihat bahwa air rebusan bayam sudah berubah warna menjadi hijau akibat klorofil. Setelah itu, angkat bayam lalu amati warnanya dan ukur pH pada bayam.
Kemudian, ulangi langkah-langkah yang tadi untuk perlakuan kedua, tapi dengan kondisi panci yang tertutup. Lalu, matikan api setelah dilakukan perebusan selama kurang lebih 10 menit. Pada perlakuan kedua juga dapat terlihat bahwa air rebusan bayam sudah berubah warna menjadi hijau. Kemudian, angkat bayam, lalu amati warnanya dan ukur pH pada bayam, serta bandingkan antara bayam yang direbus dengan panci terbuka, bayam yang direbus dengan panci tertutup, dan bayam pada saat sebelum dimasak. Nah, tadi kan kita sudah melakukan percobaan velvetinisasi dengan dua perlakuan. Dari hasilnya diperoleh perbandingan antara kedua perlakuan tersebut. Bayam yang dimasak dengan panci terbuka memiliki warna daun yang lebih cerah dan pH meter yang lebih tinggi. Sedangkan bayam yang dimasak dengan panci yang tertutup memiliki warna daun yang lebih gelap dan pH meter yang lebih rendah atau lebih asam. Kenapa bayam yang dimasak dengan panci yang tertutup memiliki warna yang lebih gelap? Karena pada saat proses pemasakan bayam tersebut dengan panci yang tertutup, asam-asam organik akan terbentuk dan akan menurunkan pH kondisi asam ini. Dan itu akan mempercepat proses pembentukan velvetin yang menyebabkan warna bayam menjadi kecoklatan. Dalam proses pemanasan, protein yang berikatan pada klorofil akan terdenaturasi dan klorofilnya akan dilepaskan. Sedangkan pada saat pemasakan bayam dengan kondisi panci yang terbuka, asam-asam organik tersebut akan menguap sehingga warna hijau pada bayam dapat dipertahankan. Jadi, jika ingin mendapatkan hasil bayam dengan warna yang lebih cerah, pada saat masak, pancinya jangan ditutup ya. Itulah reaksi velvetinisasi yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bagaimana setelah menyimak pembahasan kali ini? Semoga ilmunya dapat bermanfaat ya. Mungkin cukup sekian pembahasan fenomena kimia pangan kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, pencet tombol like dan bisa ketik juga di kolom komentar kira-kira apa yang ingin dibahas untuk video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyum.